Soal 56, jangan menjerumuskan presiden, ditulis oleh Panjat H di Siwar.com. Hari ini 30 September 2021, menurut rencana para mantan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara akan diberhentikan secara resmi dari lembaga yang selama ini membesarkan dan menghidupi mereka. Pemerintah kejam, mungkin. Tetapi pemerintah tidak mengurusi hanya 56 orang, namun 260 juta lebih rakyat. Ibaratnya lebih baik supir menabrak seseorang daripada membiarkan bus berisi 60 orang penumpang itu masuk jurang, bukan? Selama beberapa bulan terakhir, konsen kita memang tersita terhadap dinamika yang sedang terjadi di KPK. Semenjak lembaga ini memiliki undang-undang yang baru, maka konsekuensinya harus diadakan sejumlah pembenahan. Salah satunya menyangkut mental dan ideologi ribuan pegawai yang bekerja di sana. TWK atau tes wawasan kebangsaan wajib diikuti oleh semua pegawai tanpa kecuali. Maka, sangat dongkol rasanya ketika terdengar ada oknum yang sok bertingkah dan mempertanyakan tentang TWK ini. Bahkan katanya ada yang menolak jika TWK ini diadakan untuk menjebak. Mendengar selentingan ini, emosi kita pun naik ke ubun-ubun. Entah siapa oknum pegawai ini yang begitu lancang mengadakan tawar-menawar soal TWK yang tujuannya untuk membenahi lembaga pemerintah ini. Itu merupakan hak asasi seseorang. Namun jika seorang atau beberapa pegawai menolak diikut-sertakan pada kebijakan lembaga, itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Jika tidak bersedia ikut aturan, mengundurkan diri adalah suatu sikap yang elegan dan berakhlak. Namun menolak dan melawan suatu aturan dari peraturan, itu sesuatu yang sangat gila. Dan ketika akhirnya seluruh pegawai KPK dites, ternyata ada yang dinyatakan tidak lulus. Dari antara 1.000 lebih peserta, itu lumrah. Namanya saja ujian. Pasti ada yang tidak lulus. Dilihat dari persentase yang lulus itu jauh lebih besar, di atas 95%. Berarti TWK itu wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Coba jika yang tidak lulus justru 95% lebih, berarti ada yang salah dan keliru dengan tes tersebut. Sekarang terserah kepada segelintir yang tidak lulus itu untuk bersikap. Bisa saja sebenarnya meminta secara baik-baik untuk dilakukan tes ulang. Sebab, toh yang dites hanyalah soal bagaimana kadar nasionalismenya, bukan soal kesanggupan melakukan pekerjaan. Sebab menyangkut skill tidak perlu diragukan lagi. Uang mereka sudah tahunan bekerja di sana. Masa dites lagi untuk menguji apakah mereka bisa bekerja? Namun ketika ternyata ada puluhan orang yang tidak lulus, maka hasil tes itu pun harus dihormati. Sebab tes itu dilakukan sebagai salah satu prasyaratan untuk diangkat menjadi PNS. Karena tes itu hanya menyangkut soal kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Bisa saja sebenarnya memohon tes ulang setelah mendapatkan pembinaan tentang kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Tapi kalau protes dan ngamuk-ngamuk merespon hasil tes tersebut, malah semakin membuat orang tidak simpati. Bahkan, curiga tentang cara pandang mereka terhadap bangsa dan negara ini. Di tengah maraknya gerakan yang mengarah pada sikap pengkhianatan dan juga pengingkaran terhadap NKRI, maka TWK dirasakan sangat urgent dan relevan. Dan jika ternyata ada yang tidak lulus juga, maka dugaan atau isu tentang keberadaan Taliban di KPK memperlihatkan kebenarannya. Apalagi jika melihat sikap dan kegarangan mereka, melawan dan memaksakan kehendak sendiri, sangat mengerikan. Itu bukan sikap dasar seorang yang berjiwa Nusantara. Karakter asli Nusantara bisa rusak dan hilang oleh oknum-oknum semacam ini. Dan memang sudah mulai rusak dengan maraknya aksi pelarangan atas pergelaran budaya atau kesenian khas Nusantara. Jadi lulus TWK sebagai salah satu syarat untuk dinobatkan menjadi ASN memang sudah sangat tepat. Yang tidak tepat adalah melawan dan memaksakan diri untuk tetap diangkat jadi ASN padahal tidak memenuhi syarat itu. Maka ketika ada 56 mantan pegawai KPK yang tidak lulus dan bertingkah laku aneh dan ganjil, sebaiknya dibiarkan saja. Kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Atau kalau mau mendirikan KPK tandingan, tentu tidak ada yang bisa melarang, asal bisa mendanai sendiri biaya operasional. Namun mendekati deadline pemberhentian secara permanen atas 56 orang itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo unjuk simpati dengan wacana ingin mengangkat para mantan itu. Menurutnya mereka akan dijadikan PNS di lingkungan kepolisian menangani perkara-perkara tipikor. Ide yang bagus dan mulia sebenarnya. Bahkan Presiden katanya sudah menyatakan persetujuannya. Namun seharusnya Kapolri tidak membawa-bawa Presiden dalam hal ini. Bagaimanapun posisi Presiden sudah clear ketika MK dan MA menyatakan bahwa TWK itu sah.
maka tidak ada lagi urusan kepala negara menyangkut para mantan itu. Namun ketika Kapolri ingin merekrut para mantan KPK itu jadi PNS di lingkungan kepolisian, biarlah itu menjadi urusan Kapolri sendiri, tidak membawa-bawa nama presiden. Sebab buntutnya, presiden bisa dituduh tidak konsisten, bahkan dikatakan menabrak aturan soal syarat menjadi PNS. Tapi, kalau kepolisian memang membutuhkan tenaga dan keahlian 56 orang itu, biarlah, itu menjadi urusan intern sendiri. Tapi harus tetap melewati prosedur yang sah dan juga resmi. Misalnya dengan lebih dulu mengadakan pembinaan dan pelatihan soal ideologi cinta tanah air bagi orang-orang itu selama beberapa bulan. Setelah itu dilakukan TWK oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Jika lulus, barulah diangkat jadi PNS di lingkungan kepolisian. Jika tidak lulus juga, berarti oknumnya mungkin tidak cocok dengan iklim Nusantara. Singkatnya, proses ini harus steril dari campur tangan presiden. Apabila nama pimpinan nasional dibawa-bawa, bisa-bisa malah membuat beliau terjerumus. Begitulah, kura-kura. 56 pegawai yang tidak lolos tes TWK dipastikan tidak akan bisa bekerja lagi di KPK. Mereka akan diberhentikan hari ini. Mereka mau melawan dengan cara apapun, tetap akan sia-sia. Mau pakai narasi apapun, tidak akan berefek apa-apa lagi. Nasib mereka pun awalnya gantung, tidak ada yang tahu. Tapi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan secercah harapan. Pada Selasa lalu, Sigit mengirim surat ke Presiden Jokowi dan menyatakan keinginannya untuk merekrut 56 pegawai KPK itu menjadi ASN di Korps Bayangkara. Sigit mengaku sudah mendapatkan restu dari Jokowi untuk perekrutan ini. Sigit merasa 56 orang pegawai KPK itu memiliki rekam jejak yang baik dalam pemberantasan korupsi. Kemudian kemarin tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesnek secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri. Tentunya kami diminta untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN. Oleh karena itu proses saat ini sedang berlangsung. Mekanismenya seperti apa, saat ini kami sedang diskusikan untuk bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri, kata Sigit. Menurut Mahfud MD, secara teknis, baik ASN di KPK atau Polri sama saja. Aturannya tunduk pada hukum yang sama. Jika nantinya mereka bergabung di Polri, mereka tidak otomatis jadi penyidik. Sebagian besar akan ditempatkan di bidang pemberantasan korupsi. Posisinya masih belum ditentukan, karena itu akan diatur oleh Kapolri sendiri. Novel Baswedan dan kawan-kawan sendiri belum memberi kepastian mengenai niat Kapolri untuk merekrut mereka menjadi ASN di Polri. Mereka akan berdiskusi terlebih dulu dengan Ombudsman RI dan Komnas HAM. Mereka belum bisa memberikan keputusan apapun. Pernyataan Kapolri tentang pengangkatan kami sebagai ASN masih terlalu dini untuk kami tanggapi, sebab kami belum mengetahui mekanisme dan juga detail terkait inisiatif tersebut. Kami juga akan melakukan konsultasi dengan Komnas HAM dan Ombudsman RI terkait ini, kata salah satu dari mereka. Kalau menurut saya, negara terlalu memusingkan 56 orang ini. Kalau memang tidak lolos TWK, artinya out. TWK itu berlaku buat umum kan? Bagaimana kalau orang biasa yang ikut seleksi TWK tidak lolos, lalu menggunakan narasi yang sama seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan? Apakah negara akan mempertimbangkan memindahkan ke instansi lain? Publik pun sudah tahu kalau ada tekanan kepada pemerintah agar mengurusi 56 pegawai rewel ini, baik itu dari Komnas HAM, tukang nyinyir hingga mahasiswa banyak laga, terlalu menghabiskan energi hanya untuk meladeni mereka. Tapi di balik tawaran ini, ada sesuatu yang menarik untuk dilihat, ada angle yang menarik. Tawaran ini bisa menjadi sebuah ujian untuk melihat siapa 56 pegawai KPK ini sebenarnya. Tadi dikatakan secara teknis ASN di KPK dan Polri adalah sama. Lagi pula mereka akan ditempatkan di bagian pemberantasan korupsi, bidangnya sama. Hanya saja di Polri mereka tidak bisa lagi sesuka hati. Nah, kalau Novel Baswedan dan kawan-kawan menolak menerima, artinya ada sesuatu di KPK. Satu pertanyaan penting, kenapa mereka menolak? Yang artinya ada indikasi pilih-pilih tempat kan? Kenapa tidak mau di Polri dan tetap ngotot di KPK? Sebenarnya, ini adalah jalan tengah yang baik untuk mengakhiri polemik ini. Meski publik pun tidak senang dengan ide ini, karena negara seolah terlalu memanjakan mereka. Kalau saya jadi presiden, bodoh amat. Ikuti aturan, tidak lolos ya gagal, dan out. Tawaran gabung ke Polri adalah ujian sekaligus pembuktian buat mereka. Kalau mereka memang katanya berintegritas, mau menyelamatkan negara,
Ingin memberantas korupsi, kenapa harus mikir dua kali? Bukankah KPK dan Polri sama-sama lembaga penegak hukum? Sudah diberi peluang lain yang sebenarnya membuat rakyat lain iri, jangan sampai bikin blunder, di mana publik berpikir jangan-jangan ada nuansa politis dengan ngototnya tetap ingin berada di KPK. Pilihan ada di tangan mereka sekarang. Memilih dengan bertaruh soal integritas atau menolak dengan resiko dicurigai publik. Atau mungkin ada bagusnya bekerja saja di Komnas HAM ataupun Ombudsman RI.